Nah, dari kacamata seorang Ciki Fauzi ini melihat bahwa kedepannya sosial media ini dengan influencernya itu akan makin besar atau justru nanti akan meredup gitu. Kata dosen gue sih makin besar. Makin besar. Kalau dilihat dari data. Gas. Ayo, Sayul nih kayaknya influencer banget nih. Tapi kan asik banget. Gue menggantungkan itu. Mas Sahil tuh bakat banget kayak dari gaya ngomongnya tuh asik apa dan sebagainya. Bisa pakai banget skill itu buat itu. Harus. Gak boleh kalah sama keadaan. Kita harus banyak-banyak bisa cari duit supaya bisa sedekah lebih banyak juga. Tapi kan sekarang semenjak pandemi ini berlangsung gitu, akhirnya bertelurlah si influencer baru gitu kan, apalagi di TikTok kita kalau ngelihat gitu kan, banyak banget seleb TikTok lah. Iya sih, orang nyaranin tapi gue nggak ngerti TikTok. Nah, menurut Ciki sendiri gimana dengan fenomena yang baru kayak gini, kan kayak jadi kok gampang banget jadi selebgram gitu. Yang nggak apa-apa sih, rezeki orang gitu. Rezeki orang yang gampang jadi selebgram ya good for them lah. Tapi ya kan kita lihat ada beberapa kasus akhirnya ketika mereka merekomendasikan sebuah produk, kok lu promoin produk KW sih, kok lu gini sih, ada aja tuh benturannya tuh. Ya pintar-pintarnya kita aja sebagai customer. Kayak gitu sih menurut gue. Jadi apapun yang mereka ambil sebenarnya nggak salah juga gitu. Suka-suka hidup mereka, keputusan mereka hidup mereka gitu kan. Gue jadi belajar influencer. Gak lah, gue kagak ada ilmunya juga itu. Coba kalau menurut gue sih pinter-pinteran customer aja sih. Menilai mana yang bagus buat mereka gitu. Nah, terus kita ngomongin masalah dunia tarik suaranya nih. Waduh, ya kan. Ini kan salah satu lagunya tuh Belukar Dunia. Iya, Belukar Dunia. Belukar Dunia. Ini masuk jadi soundtrack di film NKCTHI. Kemarin, alhamdulillah. Itu bisa jadi soundtrack, gimana ceritanya sih? Iya, dihubungin sama Mbak Anggia, istrinya Mas Angga Sasongko. Langsung? Iya. Waktu itu gue juga lagi promo film lain padahal. Pertama kali gue main film itu jadi salah satu guru pesantren gitu. Di Kediri. Tiba-tiba Mbak Anggia nelfon. Iya, lagu kamu yang Belukar Dunia ini sesuai sama nadinya NKCTHI. Boleh nggak dijadiin soundtrack? Mbak bercanda, Mbak, boleh banget lah, Mbak. Seumur-umur gue bikin lagu nggak pernah dijadiin soundtrack gitu. Terus ya udah deh. Jadi, itu kapan sih? Dan orang jadi makin banyak dengar lagu gue. Itu kapan sih? Alhamdulillah. Itu tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun lalu gue masih ikut promo NKCTHI. Nah jadi sekarang lu ketika lu menciptakan sebuah lagu, apakah lu mengincar untuk itu bisa dijadikan soundtrack film atau? Pengen juga sih, kenapa enggak? Tapi emang aiming gue bikin lagu yang bagus aja. Sekarang gue jadi suka bikin lagu yang nuansanya lebar gitu, seperti Belukar Dunia itu. Gue pengen tahu dari kacamatanya Ciki sendiri, lagu bagus kayak gimana? Yang bermakna. Bermakna ya. Iya. Jadi pemilihan liriknya itu emang. Pemilihan lirik, terus kalau mungkin ada storytelling di belakangnya. Kayak lagu Belukar Dunia, gue cerita waktu itu kenapa gue bikin lagu itu. Jadi waktu itu gue lagi baca surat Yusuf ya di Al-Quran, gue kayak buka-buka aja. Sebenarnya lebih jadi ganteng loh. Nah itu dia. Jadi teman gue yang hamil, yang biasanya nggak terpapar Al-Quran banget gitu, tiba-tiba jadi rajin baca surat Yusuf. Gue tanya, lu kenapa jadi sering baca Quran? Which is good, gue seneng banget, cuma pengen tahu aja. Gue pengen anak gue ganteng, Cik, gitu. Baca surat Yusuf katanya gitu. Oh, karena Nabi Yusuf ganteng. Terus gue penasaran, masa sih gitu. Gue baca artinya juga. Wow, gokil. Itu tuh kayak cerpen. Kayak kalau kita ngeliat kisah Nabi lain kan scattered ya. Nabi Musa ada di beberapa surat, Nabi Ibrahim ada di beberapa surat dan lain sebagainya. Tapi Nabi Yusuf tuh bener-bener gue ngelihat di surat Yusuf tuh runut banget kisahnya. Dari kecil dia dibuang ke sumur sama kakak-kakaknya, itu berarti kan kronis banget ya sibling rivalry-nya gitu. Terus difitnah, terus kayak ada dituduh gitu ya, di penjara gitu. Ngeri banget gitu, sampai akhirnya dia berhasil ya menjadi pejabat ya, ini semacam menteri keuangan nggak sih, bisa disebut gitu kan ya, menteri keuangan Mesir gitu. Gue nggak tahu sebutannya apa dulu, tapi gue tuh ngeliat kayak aset paling penting menjalani hidup tuh dengan lu terus menjaga hati supaya dalam kondisi yang baik kayak Nabi Yusuf, kayak beliau gitu. Makanya gue bikin lagu Belukar Dunia itu, gitu. Dan waktu kemarin main di Java Jazz terakhir juga
gue bawain lagu itu, gue sambil terus cerita kayak kenapa gue bikin lagu Blue Cardunia. Dan salah satunya karena gue sering traveling, tapi travelingnya nggak leisure, yang ikut gerakan. Dan gue tuh sering ketemu orang-orang yang tantangan hidupnya tuh keras banget, listrik aja nggak ada, air nggak ada, apa, terus kayak buat dan mereka tapi memilih menjadi lilin buat sekeliling. Kayak kenapa gue milih lilin? Karena lilin tuh dengan lo memberi penerangan ke sekeliling, lo ngebakar diri, lo meleleh, tapi lo memberi terang gitu. Karena banyak orang itu berkorban gitu. Kayak bukan tipe yang mengutuk kegelapan, tapi lebih memilih memberikan penerangan. Kayak wah ini akhirnya nginspirasiin gue buat bikin lagu Blue Cardunia ini gitu. Dan ya gue selalu bercerita sih kayak kenapa gue bikin lagu ini, dan message yang gue pengen ceritakan di balik sebuah lagu gitu. Dan alhamdulillah pas kemarin jadi soundtrack, orang juga jadi kepo, mungkin jadi nyari juga di YouTube, dan jadi nonton gue live pas gue cerita sebelumnya. Orang jadi kayak aduh nangis denger lagu ini yang gitu. Gue tuh kayak ya Allah, gue bisa menyentuh hati orang dengan karya gue, it's awesome gitu. Gue seneng banget sih. Nah, pada saat lo di dunia tarik suara, lo pernah dimentorin sama bokap sendiri nggak sih? Yang simpel-simpel aja sih. Kayak misalnya, gimana ya biar power? Soalnya kan aku falset banget, ngomong aja falset. Oh kamu harus gini gitu. Oke. Simple aja, tapi kalau bener-bener yang ngajarin gue nyanyi, ada temen gue namanya Kak Meda Kawu. Dia, gue banyak nanya dan belajar dari dia. Nah, tapi kalau musisi idola lo sebenarnya siapa? Gue suka yang di luar sih, kepikiran kayak Sondre Lerche, Sean Lennon gitu. Itu tipe-tipe musik yang gue suka. Terus ada band Jepang, Lamp namanya. Iya, gue suka musik-musik kayak gitu. Oke. Pernah mengidolakan sosok bokap nggak sih? Itu selalu dalam bermusik ya, tapi dalam dari bermusik orang. ya? Tapi kalau dalam bermusik sih, gue suka energinya.